morningnews.id. Ini baru berita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Morning News. Dan sekarang kita akan ngomongin satu perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Kita harus bersahabat dengan AI dan juga kemajuan teknologi yang ada di sosial media dan berbagai platform. Nah, akankah teknologi AI mengalahkan kecerdasan manusia? Dan kita tahu sekarang ini kalau di sosmed juga ada bot, ada chat yang macam-macam lah. Orang ngiranya ini adalah chatnya orang nih organik, tapi ternyata ada akun-akun bot dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba mendalami dan mencermati hal ini. Nah, pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Wafa Taftazani, General Manager for Indonesia at Tools for Humanity. Selamat pagi, Mas Wafa. Selamat pagi, Mas. Kabar baik ya, sehat ya? Baik. Thank you sudah hadir di luar biasa. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Ini kita ngomongin AI nih kayaknya memang sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tunggu dulu. Ini Asmin. Bukan AI ya? Bisa dicek. Iya. Memang sekarang udah relate ya, Mandri. Iya, relate banget. Iya. Dan kehidupan kita dengan sekarang kehidupan ini, kita sehari-hari karena mempermudah. Iya, benar-benar. Nah, boleh cerita dulu. Ya dong. Ini gambarannya perkembangan AI sampai sekarang tuh gimana sih? Ya, yang pasti kalau kita lihat 3 tahun ke belakang, terutama perkembangan AI sangat drastis dan sangat banyak merubah berbagai metode kita dalam melakukan pekerjaan gitu dengan tools-tools seperti ChatGPT gitu misalnya. Kita sekarang membuat apapun bisa dengan sangat mudah dibantu oleh ChatGPT. Dan kesadarannya pun di Indonesia cukup tinggi. Dari beberapa survei menunjukkan bahwa lebih dari 90% terutama masyarakat urban itu sudah paling nggak pernah dengar tentang tools AI seperti ChatGPT. Dan juga malah banyak yang sudah menggunakan. Betul. Paling nggak sekali gitu kan. Dan menurut kami ini akan terus berkembang semakin cepat, semakin besar. Nah, semakin berkembang karena semakin kesini teknologi tuh udah nggak lagi lambat ya. Pasti berkembangnya sangat cepat gitu. Eksponensial. Betul. Kita per tahun, jangankan per tahun, per 6 bulan nanti tiba-tiba ada yang baru lagi, ada pembaruan lagi, ada update lagi. AI pun generate-nya tuh semakin smooth, semakin sekarang bagus, semakin gitu pinter ya. Iya, kita tanya macam-macam dia bisa jawab di ChatGPT. Gemini ya juga ada gitu. Terus Meta juga ngeluarin gitu kan. Meta, Siska, Rini, Angel, Pilus. Iya, tambah lagi misalnya dari China ada DeepSeek gitu ya. DeepSeek makin itu makin mantap. Oke, nah tadi seperti intro di awal bahwa ada juga bot ya yang namanya bot ya. Ataupun juga scam. Nah, saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya bot saat membeli tiket konser misalnya, dan makin banyak scam dalam transaksi keuangan. Apakah benar saat ini sistem aplikasi semakin sulit membedakan bot dengan manusia? Betul, ada surveinya juga di beberapa tahun terakhir di Indonesia, penipuan atau kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi AI atau bot gitu ya, terutama di bidang keuangan itu meningkat sampai 1.550%. Wow. Nah, ini tentunya kita tidak bisa pungkiri karena semakin mudahnya kita berpura-pura menjadi orang lain gitu ya. Kita sebenarnya kita siapa, kemudian tapi kita ngechat orang atau bahkan sekarang udah ada untuk kita bisa nge-video call orang, kemudian dengan teknologi deepfake wajahnya itu bisa berubah, suaranya bisa berubah gitu. Bahkan kita lihat juga pejabat tiba-tiba ngomong apa yang aneh-aneh ternyata itu deepfake ya. Itu banyak yang deepfake. Nah, ini tentunya kan diperlukan suatu cara atau suatu sistem di mana kita bisa menjadi lebih percaya ya sama internet gitu. Karena yang kita nggak inginkan adalah masyarakat jadi tidak merasa aman di dunia digital atau di dunia internet, ya kan. Makanya kami fokus pada pengembangan teknologi untuk membantu masyarakat merasa aman di internet. Mereka akan tahu persis mana yang palsu, mana yang asli, mana yang manusia asli, mana yang AI, mana yang buat. Karena tanpa AI aja tindakan penipuan tuh sudah sangat meresahkan ya. Sudah sangat meresahkan. Modusnya udah banyak banget. Tanpa AI aja hoax itu di mana-mana. Nah, itu dia. Ini sekarang dengan AI itu kayak semuanya tuh bisa kayak lebih real gitu. Tiba-tiba jalanan Jakarta, hati-hati guys banjir. Taunya banjirnya AI. Banjir itu kejadian. Kejadian betul. Dan skalanya juga karena mungkin trik-trik penipuannya
tidak jauh berbeda ya dengan zaman sebelum AI gitu. Cuma dengan adanya AI jadi bisa dilakukan dengan skala besar dan lebih meyakinkan. Dan lebih meyakinkan. Iya. Makanya semakin sulit kita membedakan bot atau AI dengan manusia sungguhan. Dengan manusia gitu. asli, manusia sungguhan, betul. Karena dari kalau misalnya dibentuk manusia sekalipun, misalnya video gitu, gerak-geriknya tuh udah smooth banget ya. Udah smooth. Udah. Terus mungkin kalau kita percakapan juga kayak udah bisa menyesuaikan dengan obrolan kita gitu ya. Iya, dengan adanya teknologi deepfake kan sekarang wajah bisa berubah, suara bisa berubah gitu. Jadi artinya wajahnya saya nih, tapi ngomong saya berbeda dengan apa yang disampaikan sama saya gitu misalnya. Bisa, nah, itu kan itu juga bisa. Jadi mempelintir-pelintir informasi sebenarnya ya. Betul. Nah, makanya produk kami adalah memastikan bagaimana manusia itu bisa satu memverifikasi, membuktikan kalau mereka itu manusia dengan teknologi yang kami sebut sebagai World ID, ya kan? Nah, World ID ini bisa didapatkan di aplikasi World App, bisa di-download di Play Store atau di App Store, dan kemudian bisa diverifikasi World ID-nya dengan datang ke salah satu lokasi kami. Sekarang sudah ada di 12 lokasi tersebar di Jabodetabek. Nah, di lokasi itu nanti mereka bisa melakukan verifikasi dengan alat ini. Oh, ini nih alat ini nih. Betul. Nah, setelah mereka melakukan verifikasi, ya kan, World ID mereka kan terverifikasi. Nah, itu adalah bisa dibilang proof of human atau bukti mereka adalah manusia asli. Kenapa? Karena yang namanya AI atau bot kan mereka nggak bisa datang ke lokasi untuk melakukan verifikasi. Iya, betul. Bahkan nanti mungkin 20 tahun lagi pun kalau misalnya robot udah jalan di jalan di mana-mana, teknologi kami akan bisa membedakan. Oh, ini bukan manusia asli nih, ini robot gitu kan. Nah, dengan memiliki World ID yang sudah terverifikasi itulah yang menjadi bukti seseorang itu manusia nyata di internet. Kira-kira gitu. Jadi ada verifikasinya bahwa ini manusia nih, gitu, bukan bot, gitu. Kedepannya akan seperti itu ya. Harapan kami masa depan yang sedang kami coba bangun adalah yang seperti itu, di mana masyarakat merasa aman, merasa yakin di dunia digital atau di dunia internet yang mana sih yang manusia asli, yang mana atau bot. Bukannya kita jadi anti AI atau anti bot. Betul. Nah, ini perlu saya garis bawahi gitu ya, karena teknologi AI dan bot itu sangat membantu kita kan sebenarnya. Banget. Yang penting kita tahu, betul. Gitu kan, yang mana yang dan di beberapa platform termasuk juga di aplikasi gitu ya. Kalau dia menggunakan bot, biasanya dia akan menjelaskan bahwa ini yang menjawab adalah bot. Betul. Gitu, kan? Dan dia kasih nama tuh botnya, ya kan? Yang tadi dibilang Sarah, ya kan, Veronica, ya kan, siapa kayak gitu kan. Nah, itu yang memang harusnya seperti itu legalnya, gitu kan. Nah, itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang benar ya, yang bonafide, yang resmi ya. Betul. Tapi kan kalau tidak melakukan seperti itu, ya kan. Nah, itu kan jadi artinya ambigu ya. Ini siapa nih gitu nih? Ini bot atau manusia betul gitu kan. Makanya ada alat ini untuk memverifikasi itu. Betul. Artinya memang sebetulnya AI ini menimbulkan pro kontra tergantung dengan bagaimana cara kita mengendalikannya. Tergantung man behind the gun ya. Pisau kita bisa pakai buat potong-potong apa yang mau kita potong ya, sayuran dan sebagainya. Tapi bisa juga menjadi sebuah malapetaka ketika digunakan tidak seperti sebagaimana mestinya gitu, untuk melukai orang, gitu ya. Artinya ada dua sisi mata uang dari AI ini ya. Untuk semua apapun itu yang namanya alat gitu ya, pasti ada mobil, gitu mau itu motor ya kan, uang, pisau tadi contohnya, selalu ada cara yang bisa menggunakan alat tersebut dengan baik, ada yang tidak, gitu kan. Nah, kita kan sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab harus berusaha untuk mengarahkan ke penggunaan yang bertanggung jawab juga. Iya. Nah, ini tadi ada yang bilang juga bahwa kalau saya dengar AI justru sebetulnya dari tahun 90-an katanya, dari Bung Travan nih. Emang benar ya? Jadi sebenarnya untuk artificial intelligence ini sudah risetnya udah lama sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau kita bicara AI atau kecerdasan buatan, teknologi fundamentalnya udah dikembangkan sebenarnya dari 1980-an bahkan. I see. Cuma kalau dalam bentuk yang benar-benar istilahnya consumer friendly gitu ya, yang semua orang bisa menggunakan dan terjangkau, ya itu bisa dibilang ya mungkin 5 tahun ke belakang gitu ya, terutama dengan munculnya ChatGPT dan lain-lain, membuat AI menjadi sangat helpful dan accessible gitu. Nah, cuma ya memang bagaimana kita bisa melindungi masyarakat dari potensi resiko-resikonya. Itu yang menjadi fokus kami. Bahaya nggak sih untuk keamanan data dengan adanya AI ini? Mungkin AI bisa meretas lebih jauh lagi dengan lebih mudah karena lagi. Kan dia mengandalkan database ya. Atau misalnya big ada data gitu. big data, atau misalnya ada tools yang
nggak perlu kita klik tapi dia sudah bisa masuk gitu. Apakah bisa digunakan juga dengan AI ini? Ya tentunya di bidang cyber security, keamanan siber gitu ya. Adanya AI bisa menjadi sesuatu yang menolong dan membantu, tapi juga bisa menjadi resiko, ya kan. Nah, sedangkan kami fokus pada bagaimana caranya berbagai teknologi terkait dengan AI dan blockchain itu digunakan untuk meningkatkan keamanan gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya dalam proses verifikasi ini, itu tidak ada pengumpulan, tidak ada penyimpanan data pribadi. Contohnya, kalau dalam proses kami tidak ada data pribadi yang disimpan. Foto pada saat verifikasi itu juga dienkripsi dan dipindahkan ke HP si user, HP pengguna. Jadi tidak disimpan di suatu server sentral yang kemudian bisa dihack dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian dari kami juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya keamanan data mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi kita coba gaungkan ya, artinya kita coba kampanyekan pentingnya verifikasi data atau OTP saat kita mengakses website tertentu ya. Karena ini tujuannya untuk sekarang metode yang kita punya kan metode-metode yang bisa dibilang lumayan quote unquote belum berkembang dengan zaman gitu ya. Karena yang namanya masih yang lama nih ya, betul, model misalnya kayak model CAPTCA atau model OTP itu AI sekarang dengan bisa kayaknya masih itu aja belum dirubah ya, belum ada pembaruan. Mana gambar jembatan? Iya. Itu kayaknya udah old school lah ya. Kalau kita aware dengan perkembangan AI sekarang, itu nggak sulit buat AI menyelesaikan tugas-tugas itu gitu. Pasti dia bisa melewati itu CAPTCA itu atau sekedar misalnya OTP. Bukan hal yang sulit, harus lebih complicated lagi. Makanya dibutuhkan sistem yang menurut kami lebih baru dan lebih relevan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang gitu. Ya itu adalah kami mengharapkan dengan sistem World kami. Dari World App kemudian ada World ID. Ya, jadi apakah kalian human kan gitu ya? Betul. Misalnya nih kan langsung ini coba cari gambar mobil gitu, klik atau enggak? Kan sekarang gitu aja ya kan? Iya. Are you human? Are you human? Terus selesaiin captcha puzzle gitu. Itu udah bisa gampang banget. Oh, itu udah bisa tuh AI sekarang itu begitu. Udah sangat memungkinkan. Nah, iya mau lihat dong Mas Wafa gimana cara pakai orbs-nya. Namanya orbs guys. Iya. Oh, ini orbs namanya ya? Iya, ini orbs. Ini misalnya handphone you mau di verified as human. Misalnya atau kayak enggak, saya justru mau di verified as AI. Kenapa? Ada yang di verify sebagai AI. Iya, banyak pinjol soalnya. ada bulan purnama. Enggak ramalan itu. Oh, ini ada ininya ya. Ini apanya, Mas? Oh, ini indikator apa nih? Iya, ini lampu Sinyal. indikator ya. Ini baru saya nyalain tadi. Ini agak butuh waktu sih untuk dia boot up. Kayak ilustrasinya gitu Mas Wafa kalau kita mau verified as human di orbs-nya gimana? Ya, jadi sebenarnya para pengguna bisa mendownload aplikasinya World App di Play Store atau di World App Store. App, ya, namanya World App. Ya, dunia maksudnya ya? WO, iya betul dunia. WORLD app gitu ya. Nah, nanti di aplikasi tersebut mereka membuat account dan dalam proses pembuatan account-nya itu tidak ada pengumpulan data atau penyimpanan data pribadi. Istilahnya anonim gitu ya. Nah, kemudian nanti di aplikasinya mereka akan memilih lokasi. Mereka akan booking appointment untuk lokasi verifikasi. Kita sekarang udah tersebar di 12 lokasi di Jabodetabek. Nah, mereka pilih harinya kapan, jamnya jam berapa, lokasinya yang mana. Setelah terkonfirmasi mereka tinggal datang. Harus datang gitu ya? Betul, datang. Karena kalau bukan manusia dia nggak akan datang. Nggak bisa datang. Iya. Masuk robot gitu kan. Ya kan? Nah, ya udah di lokasi nanti mereka akan dipandu oleh staf lapangan gitu ya, dan mereka melakukan verifikasi. Cuma kayak menunjukkan QR code dari aplikasinya ke depan orbnya. Prosesnya paling sekitar 2 sampai 3 menit. Cepat selesai ya untuk verifikasi. Nah, kalau sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, apa yang bisa kita apakah kita udah aman gitu? Jadi apakah kita udah aman dari bot atau scam? Ya kan nanti akan mendapatkan World ID yang sudah diverifikasi. Ya kan. Nah, World ID yang sudah diverifikasi ini bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan aman yang ada di World App terkait misalnya edukasi, kemudian ada entertainment juga gitu ya, produktivitas juga yang membantu kita bisa menjadi lebih produktif. Yang paling populer sebenarnya yang terkait edukasi. Karena di situ ada kita menyebutnya mini app
yang disebut sebagai Learn, itu bisa belajar tentang AI, belajar tentang blockchain di situ. Dan kita juga ada terintegrasi dengan beberapa platform seperti misalnya Shopify, dengan Discord gitu, terutama buat teman-teman yang mungkin tahu Discord, itu kan banyak bot di sana kan. Nah, tapi botnya bot yang bagus gitu ya, botnya bisa membantu mencatat, botnya bisa play music gitu. Nah, tapi penting kan di environment di mana banyak bot dan AI dan manusia bercampur untuk kita tahu persis mana yang manusia, mana yang bukan. Gitu. Dan nanti ke depannya harapannya adalah dan harapannya ke depannya adalah tentunya makin banyak mitra kami, terutama dari Indonesia, untuk bisa melakukan integrasi agar masyarakat lebih merasa aman ketika berinteraksi di internet dan di dunia online. Kira-kira seperti itu. Jadi ini bisa dilihat ya untuk Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya di YouTube atau web streaming di inews.id. Bentuknya seperti apa? Ini seperti bola bowling ya. Oh iya. Iya. Luar biasa nih. Fishball. Ini bola ramal. Jadi kalau misalnya kita nih di sekitar ini, apa yang akan dirasakan oleh misalnya handphone atau perangkat atau device yang ada di sekitar perangkat ini? Maksudnya gimana? Nggak ada apa-apa sih. Ngaruhnya. Iya. Jadi ini kan hanya untuk verifikasi sekali aja. Jadi yang ditempelin itu barcode-nya di situ kan? Betul. Cukup di-scan. Jadi ini setiap orang cuma perlu verifikasi keaslian kemanusiaannya sekali aja. Bukan berarti tiap mau ngapa-ngapain harus. Alat ini yang ada di 12 titik itu tadi. Betul. Penasaran ya. Iya. Oh, enggak ngeliat tadi. Oh, enggak kelihatan deh tadi. Pantes bingung. Iya, jadi dia akan melakukan verifikasi wajah dan iris, bukan retina ya, iris. Wajah dan iris akan difoto gitu kan, dipastikan Mas ini manusia asli nih. Nah, kalau sudah manusia asli, fotonya nanti dipindah ke HP Masnya, tidak disimpan di sini atau dimanapun, dan World ID-nya terverifikasi. Pertanyaannya nih, kalau HP-nya ganti, dia harus verifikasi lagi. Pertanyaan bagus sekali. Jadi pada saat orang membuat akun, kami selalu meminta mereka untuk membackup ke drive pribadinya. Entah itu Google Drive atau iCloud. Kenapa? Supaya kalau misalnya contoh HP-nya hilang atau misalnya beli HP baru gitu itu nanti bisa di transfer. Kenapa? Karena tidak disimpan oleh kami atau dimanapun. Kalau HP-nya hilang dan nggak di backup, nah itu tidak bisa direcover. Jadi resiko ulang lagi. Betul. Makanya kami sangat menyarankan untuk itu di backup gitu. Kalau misalnya orang yang memilih untuk tidak membackup, mereka harus kayak ngetik lumayan panjang gitu, bilang saya menyadari resikonya apabila saya kehilangan HP saya, maka data saya juga hilang. Karena inilah mindset yang ingin kami coba bangun di Indonesia. Data dijaga oleh diri sendiri. Data pribadi dijaga oleh diri sendiri. Tanggung jawabnya adalah di diri sendiri. Makanya kami menyarankan untuk backup. Dan kebanyakan orang Indonesia ini males ya sebenarnya ya untuk memikirkan keamanan data gitu. Ya, ini adalah awareness yang harus kami terus bangun gitu ya, dan ini juga salah satu tantangannya, tapi saya percaya ya memang harus dilakukan. Seberapa sulit apapun, seberapa lama pun nanti prosesnya, tapi meningkatkan rasa awareness, kesadaran tentang keamanan dan privasi gitu ya di dunia online itu sangat penting. Berarti let's say ini cukup dilakukan sekali seumur hidup. Cukup dilakukan ya kalau misalnya HP-nya ganti kan di backup gitu ya. Kalau nggak ke backup ya ngulang lagi berarti. In teori ya cukup sekali semua gitu. Dan orang tidak bisa verifikasi 2 kali. Karena kalau nggak nanti World ID-nya jadi bisa duplikat kan. Jadi satu orang itu satu World ID. Gitu. Sehingga kebayang nggak Mas, kita bisa menyelesaikan berbagai masalah seperti misalnya calo tiket konser, ya kan? Itu kan dia bikin banyak akun, banyak tiket gitu. Nah kalau misalnya dijaga dengan World ID, satu World ID cuma bisa beli berapa tiket, misalnya 2 gitu. Nah itu kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu contohnya. Jadi udah nggak ada lagi tuh ya tipu-tipu war itu ya, war tiket ya. Ya kan war tiket kan sekarang cepat banget habisnya Pak. Iya, disangkanya habis sama konsumen, ternyata sama bot. Sama bot. Mereka juga yang ambil, yang beli gitu ya. Jadi bisa diantisipasi dengan betul. Iya, namanya duluan beli tiket kan tetap seru ya. Bahkan kita mau memastikan ya itu antar manusia lah, yang fair gitu kan. Jadi nggak pakai bot. Kalaupun calo mau nyari manusia yang banyak gitu. Bener ya. Bener. Itu mobilisasi. Iya. Tapi dia harus punya masa yang banyak kalau kayak gitu. Iya. Ini ngomong dari kapan, Mas Wafa? Di Indonesia sudah launch sebulan. Baru. Ya, dan reaksinya sangat antusias dari masyarakat, terutama di kan baru Jakarta dan sekitarnya. Tapi perusahaannya sendiri asalnya adalah didirikan oleh Sam Altman
yang juga merupakan CEO dari OpenAI. Dan itu sudah berjalan mungkin sekitar 4 tahun terakhir. Sudah hadir di lebih dari 40 negara, di Filipina ada, di Thailand ada, di Malaysia ada, di Singapura ada, dan di Indonesia sekarang akhirnya ada. Senayan ya? Ya betul, salah satu lokasinya kami di Bundaran Senayan. Kok tua? Bundaran polisi yang Bundaran Senayan ujung. Ya itu salah satunya. Iya. Taruh di situ. Oh iya. Iya, ada di situ ya. Ada di situ. Karena dia rutenya di situ, rumahnya arah situ. Selalu lewatin. Familiar sama alatnya. Iya. Betul. Itu kan dulu kan sebelumnya kurang terawat gitu Pak ya bangunannya. Sekarang kami jadikan inilah lokasi. Jelas banget. Betul. Biar lebih ada aktivitas juga di situ. Membantu membangkitkan komunitas di sekitarnya. Iya. Ya, jadi sekarang semua orang bisa tuh ya untuk verifikasi segala macam supaya aman lah. Sudah bisa. Kami sudah live. Jadi sekarang teman-teman bisa udah download aplikasinya World App di Play Store atau di App Store, langsung cari verifikasi locationnya di mana. Tapi memang kalau bisa segera karena lumayan full. Cukup panjang antrian untuk booking. Tentu kami akan terus menambah lokasi ya, dan kami juga akan segera hadir di kota-kota besar lainnya. Semoga dalam waktu dekat. Karena tentu semakin di sana akan semakin bertambah ya jumlahnya yang meng-apply atau menginstall aplikasinya. Betul. Dan juga ingin memverifikasi. Karena ini kaitannya dengan keamanan kita ya. Dari device yang kita miliki itu bisa merembet kan ke semua hal, data, keamanan kita, privasi, keluarga dan sebagainya, bahkan lokasi dan lain sebagainya. Jadi kan semua bisa ke tracking gitu loh. Tapi bagaimana caranya kita mengamankan? Karena jujur aja, sekarang banyak aplikasi yang memaksa kita share lokasi atau misalnya kamu mau posting sesuatu, kita harus akses video, foto apa segala macam gitu kan. Mikrofon. Yang ini kan juga kita khawatir gitu ada tindakan-tindakan jahat atau penipuan, scam juga udah semakin merajalela ya. Ya kalau teman-teman mencoba mendownload World App nanti bisa melihat sendiri, tidak diminta nama, tidak diminta email, tidak diminta nomor HP, tidak diminta alamat, tidak diminta jenis kelamin, tidak diminta data pribadi apapun. Gitu. Yang harus dipastikan hanya penggunanya di atas 18 tahun, tapi di luar itu tidak ada data pribadi yang diminta. Tidak minta akses ke mikrofon atau lokasi dan lain-lain. Again, itu adalah usaha kami untuk meningkatkan rasa sadar ya, awareness untuk masyarakat. Bagaimana pentingnya kita menjaga data kita dan bagaimana pentingnya kita menjaga privacy dari kita sendiri. Benar. Kita dukung Mas karena ini memang harus digaungkan ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat pengguna internet juga kan udah semakin meluas ya. Semakin meluas. Hanya akan semakin banyak aja. Dan edukasi ini juga harus kita gelorakan ke seluruh wilayah Indonesia nih sampai merata gitu. Supaya semua orang di Indonesia tuh sadar gitu akan keamanannya berselancar di dunia internet ya. Oke. Amin. Ada lagi mungkin yang pengen diinformasikan Mas Wafa? Mungkin sebagai closing adalah silakan teman-teman mendownload aplikasinya World App, mencoba sendiri, merasakan. Kami juga punya website world.org buat teman-teman yang bisa mempelajari project yang lebih lanjut. Semua ini open source. Jadi kita ada white papernya, kemudian orang bisa memeriksa gitu lah ya, bagaimana sih programnya, sistemnya bekerja. Itu semua tersedia di white paper kami di website. Kami juga punya Instagram dan TikTok. Silakan di follow gitu kan. World IDN Official di Instagram dan World Indonesia di TikTok. Dan ya harapan saya sebagai orang Indonesia, semoga Indonesia bisa lebih menyadari betapa pentingnya untuk menjaga privasi dan keamanan data, dan juga betapa pentingnya untuk kita bisa merasa aman di internet dengan kita tahu persis mana sih yang manusia dan mana yang AI dan bot. Betul. Oke, thank you ya Mas Wafa. Terima kasih. Sukses untuk work yang luar biasa ini. Terima kasih. Memberikan manfaat yang luar biasa besar untuk masyarakat, khususnya pengguna internet, supaya senantiasa aman dari bot, dari scam dan juga tindak kejahatan lainnya yang ada di Indonesia. Oke. Sampai di sini Sobat iNews, kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini. Kita libur 2 hari, Sabtu Minggu, ketemu lagi di hari Senin. Saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.